Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini di pertemuan pertama tentang materi Microsoft Word, saya akan menyampaikan fungsi Home, di mana pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa subfungsi dari Home, yaitu ada font dan paragraf. Kita mulai satu persatu. Di sini ada yang disebut dengan font, jenis fontnya ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk merubah jenis font yang kita inginkan. Contoh misalkan ini kita blok. Misalkan saya udah ngetik teksnya, kalimatnya, kemudian kita tentukan perubahan jenis fontnya. Nah, ini jenis font sesuai yang kita inginkan seperti apa. Kalau secara defaultnya, untuk Microsoft Office 2016 itu Calibri. Nah, ini tetapi kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan, itu ada Adobe Gothic dan sebagainya. Ini adalah penentuan jenis font. Nah, kemudian di sini ada ukuran font. Nah, kita mau menyesuaikan ukuran berapa yang kita inginkan terkait dengan ukurannya. Misalkan kalau kita menulis sebuah naskah skripsi, tesis, atau disertasi, itu sudah ada ketentuan dari pedomannya. Misalkan dengan aturan, misalkan jenis fontnya Calibri, kemudian ukurannya 11. Itu akan disesuaikan dengan pedomannya. Jadi di sini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari naskah yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada pengaturan font size untuk memperbesar ya, tanpa menggunakan font size yang sebelah kiri. Jadi kita gunakan increase font ini, secara otomatis dia akan memperbesar teksnya. Ini pun sebaliknya dia akan memperkecil, decrease ini. Dia akan memperkecil dengan rentan 2 pt ya. Nah, dia akan memperbesar dan memperkecil. Nah, itu adalah fungsi dari ukuran font. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk perubahan jenis, bukan perubahan jenis, untuk huruf kapital atau tidak kapital. Contoh misalkan ini, centris case ini akan membuat bahwa teks huruf di awal paragraf dia akan memunculkan huruf kapital. Nah, misalkan ini saya contoh, misalkan huruf ada ini saya rubah jadi kecil. Nah, ketika di blok saya pilih sentence case ini. Nah, maka dia akan memperbesar, otomatis akan menjadi huruf kapital. Nah, kalau misalkan kita rubah dengan lowercase, maka semuanya huruf menjadi kecil. Ya. Nah, kemudian uppercase semuanya menjadi kapital. Ya. Nah, kemudian kalau capital S word berarti setiap kata yang menjadi kapital di awalnya. Nah, seperti ini. A besar, B banyak besar, Y yang besar, gitu kan. Nah, kemudian kalau ini dibalik. Jadi awalnya yang kecil, awal katanya berikutnya besar. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk penggunaan huruf kapital di Microsoft Word. Nah, kemudian di sini ada bold. Jadi ini untuk menebalkan sebuah teks. Jadi ketika kita misalkan di blog ini judul teksnya saya hilangkan boldnya aja jadi tipis. Nah, kalau kita klik lagi dia akan tebal. Nah, kalau ini udah tebal dia fungsinya akan hidup simbolnya. Kemudian ini misalkan italic garis miring. Nah, kemudian ini juga akan hidup huruf I-nya gitu kan. Nah, kemudian U juga, ini juga underline-nya ada garis bawahnya. Nah, kemudian ini untuk memberikan garis pada teksnya. Nah, jadi di tengah-tengah teksnya ada garis seperti ini. Nah, kemudian ini untuk memberikan teks yang muncul lebih kecil. Contoh misalnya gini. Di sini ada angka 2 di sini. Nah, ini saya blok angka 2-nya. Saya gunakan di sini superscript-nya. Jadi angka 2-nya ada di atas ya. Ya, saya perbesar tampilannya. Nih saya blok. Saya normalkan. Nah, ini jadi ada di atas angka 2-nya. Atau sebaliknya di bawah angka 2 ini. Ini biasanya fungsinya di fungsi persegi gitu kan, luas dan sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk memberikan variasi warna, nah ini kita gunakan motifnya banyak. Nah, seperti ini ya.
Ini misalkan ini balok menu, ini mau kita kasih tanda dengan warna yang menarik misalkan. Nah, ini bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memblok teks dengan sebuah warna. Misalkan kita blok dulu teksnya. Nah, kemudian kita kasih highlight color. Nah, jadi dia warna. Ada warna di blok teksnya. Nah, kemudian ada juga kita ngasih warna di teksnya. Nah, kita blok misalkan. Nah, di sini ada warna merah. Nah, jadi dia warnanya merah. Ini juga bisa kita rubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Misalkan dikasih variasi warna teksnya bisa juga ya. Nah, seperti ini. Nah, itu terkait dengan penggunaan subfungsi dari font. Nah, berikutnya di sini ada penggunaan paragraf. Nah, misalkan kita akan menggunakan fungsi bullet. Nah, bullet ini biasanya untuk menggunakan poin-poin. Misalkan gini, di sini ada persyaratan, misalkan persyaratan satu, saya copy paste biar lebih cepat. Ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi bullet. Nah, kita blok. Nah, kemudian kita masukkan fungsi bulletnya. Mau yang mana? Misalkan ini. Ya. Atau mau nyari yang tidak ada di sini, kita gunakan define new bullet. Nah, di sini banyak bullet simbol. Nah, dari simbol misalkan kita gunakan di sininya bebas, kita tinggal cari aja. Nah, misalkan kita gunakan yang log. Nah, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini langsung muncul. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menginginkan hal yang lain? Di sini juga bisa. Di sini pilih define new bullet. Ini kita gunakan picture. Jadi bisa kita gunakan foto kita untuk menjadi bulletnya. Contoh misalkan gini. Pilih picture, plain saja, cari yang ada di komputer kita, from file. Nah, misalkan di sini ada foto apa ya, misalkan inilah, insert. Nah, kemudian pilih oke. Nah, ini adalah foto kita yang jadi bulletnya. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan lagi, tinggal enter, otomatis bulletnya muncul, bullet karakternya otomatis muncul, gitu ya. Nah, itu terkait dengan penggunaan bullet. Nah, untuk numbering juga sama. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana, gitu kan. Ada yang 1, 2, 3, ada yang pakai kurung, gitu kan. Nah, ini kita gunakan bullet numberingnya. Misalkan ini saya gunakan 1, 2, 3. Klik. Nah, ini kita sudah menghasilkan sebuah numbering. Nah, ini juga kita bisa atur posisinya. Ya. Nah, itu penggunaan dari sebuah numbering. Nah, kemudian di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan ini. Nah, ini cukup diklik di paragrafnya, dia akan berfungsi ke semua. Dia akan berfungsi di satu paragraf. Misalkan ini rata tengah. Nah, dia berfungsi di satu paragraf ini. Ya. Jadi paragraf yang atas. Nah, klik aja satu di mana aja di paragraf tersebut. Kemudian rata kanan, ya, yang kanannya rata, yang kirinya nggak rata, gitu kan. Nah, yang rata kiri, yang kirinya rata, yang kanannya nggak rata. Kemudian center berarti dia ratanya apa di center kan, jadi yang kiri kanannya dia seimbang. Nah, kalau justify ini rata kiri kanan, jadi kirinya rata, kirinya rapi, kemudian kanan juga rapi. Nah, kemudian ini ada spasi. Spasi itu adalah jarak antar baris. Jadi mau seberapa kita spasinya. Kalau skripsi kan biasanya spasinya 2 gitu kan ya, ada yang 1,5 gitu kan. Nah, ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan narasi atau teksnya. Ini 1,5. Beda 1,5 dengan yang spasi 1 spasi ini. Nah, kemudian di sini ada juga border untuk memberikan garis. Nah, misalkan saya klik di sini di baris pertama, kemudian saya kasih border yang
bawah bottom border. Nah, ini dia akan memberikan garis pada paragraf tersebut ya. Kalau misalkan kita kasih yang atasnya, berarti atasnya juga ada. Nah, kemudian sampingnya, nah, kalau border berarti semuanya dalam satu paragraf akan dikasih garis. Nah, berikutnya yang akan saya kenalkan lagi yaitu fungsi dari indent. Ya, indent ini adalah untuk menentukan baris itu harus mulai dari mana. Contoh misalkan ini balok. Kalau misalkan yang paling atas ini saya geser ke kanan, nah, maka dia akan memindahkan baris pertama. Dia akan memindahkan fungsi baris pertama. Mulainya dari mana, ya. Nah, beda kalau dengan yang bawahnya. Tapi yang tengahnya ini nih, yang tengah. Jadi kan kalau disatuin, ini ada bagian tengahnya. Ini yang kita geser. Ini menentukan fungsi yang baris berikutnya. Misalkan gini, saya pindahin. Nah, jadi dia akan memindahkan fungsi baris berikutnya. Jadi yang awal itu hanya menentukan, yang atas ini hanya menentukan baris awalnya aja, ya. Nah, kemudian kalau yang tengahnya ini ada menentukan baris berikutnya dalam satu paragraf, fungsi dari satu paragraf ya. Nah, kalau yang paling bawah ini akan memindahkan semuanya. Akan memindahkan semuanya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari indent. Ya, contoh misalkan gini. Saya ini tarik ke lebih menjorok ke depan, ke dalam. Nah, ketika saya enter di sini, fungsinya akan ngikutin yang pertama, enter misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi dia akan turun sesuai dengan indent berikutnya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah fungsi dari hanging indent dan left indent. Baik. Pertemuan sekarang sampai di sini terkait dengan pembahasan fungsi home. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.